Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan seperti yang sudah bisa kalian lihat di judul sama thumbnail video ini, gue nggak tahu nanti kayak apa judul sama thumbnailnya, tapi udah kelihatan lah. Kalau kali ini gue bakal nge-react, bakal bikin konten reaction, tapi reaction buat sesuatu yang beda nih. Bukan trailer kayak biasanya, tapi tentang sebuah akun Twitter yang jadi kesayangan banyak sinefil. Yes, akun yang gue maksud adalah Movie Manifest. Itu buat yang belum tahu atau jarang main Twitter, itu adalah sebuah akun, akun Manifest ya. Akun Manifest dimana lo bisa bebas ngirim pertanyaan, ngirim rekomendasi film atau apapun. Nah, gue sendiri nggak follow sebenarnya itu akun ya. Tapi entah kenapa selalu aja nongol gitu di timeline. Orang yang gue follow tuh ada aja yang quote retweet atau nge-retweet atau nge-like. Nge-like jarang sih, biasanya lebih ke arah quote retweet terus ngejelek-jelekin tweet yang ada di Manifest. Tapi ada aja gitu cara untuk tweet Manifest ini masuk ke timeline gue. Jadi gue tahu gitu belakangan tuh makin bikin gatel, makin bikin kesel gitu postingan-postingan orang di Manifest. Ya ada yang lucu juga ya, kegoblokan yang lucu kan selalu ada gitu. Tapi ya Allah, lebih sering bikin gue kesel gitu. Dan kalau yang follow gue di Twitter mungkin tahu ya, beberapa kali gue pernah ngomentarin beberapa keanehan postingan-postingan absurd di Movie Manifest. Dan sebenarnya gue nggak anti loh, gue nggak anti sama format Manifest itu. Itu format yang sangat membantu gitu. Kalau dibandingin zaman gue muda, dibandingin zaman gue muda, ya pokoknya dibandingin 10-15 tahun lalu gitu kan, kalau misalkan mau nanya rekomendasi film rada susah tuh ya, harus ke forum Kaskus gitu misal, dan kan komunikasinya nggak seinstan kayak di Twitter ya kalau di forum-forum tuh. Dan akun-akun Manifest kayak Movie Manifest ini ngebantu loh, memang sejujurnya ngebantu secara pondasi, itu ngebantu untuk saling rekomendasi, saling tanya soal film, buat mesti ini film layak ditonton atau enggak. Walaupun banyak sumber-sumber lain yang bisa dipercaya ya, misalkan lo googling review kayak atau nyari artikel di Google kayak, cuman kan memang apa sih, kalau yang rekomendasiin itu sesama penonton, kita ngerasa lebih safe gitu kali ya. Kalau yang rekomendasiin tuh dari kritikus gitu, misal baca reviewnya kritikus kan mungkin ngerasa kayaknya seleranya beda sama gua deh, kayaknya ketinggian gitu pola pikirnya atau segala macam. Tapi kalau sama penonton kan ada kedekatan personal, bukan personal, kedekatan selera gitu kasarannya. Jadi sebenarnya membantu. Gue sama sekali nggak anti loh, gue sama sekali tidak membenci Movie Manifest sebagai bentuk dasarnya. Kalau sebagai pengembangannya sampai sekarang itu beda cerita sih. Ya seperti manusia lah, kita kan terlahir seperti selembar kertas putih. Begitu tua aja tuh banyak ketumpahan tinta kotor ini itu lah, sama ini sebenarnya. So kali ini gue bakal ya let's say reacting lah ke beberapa tweetnya yang dikirim ke Manifest, Movie Manifest. Gak banyak sih, cuma 5-6. Soalnya tweet di Movie Manifest tuh kan rame banget ya, mungkin sekitar 10-15 menit sekali tuh ada yang baru. Dan gak semuanya worth to react gitu, ada yang normal juga. Sebenarnya mau lebih, mau 10-15 gitu, cuman kata yang compile tweetnya itu susah banget. Ya ini bukan gue yang ngompil tweet kali ini, yang ngompil tuh orang lain. Jadi biar surprise katanya, biar begitu gue melihat tweet itu untuk pertama kali, anjing ada orang nge-tweet beginian. Nah, jadi gue nggak tahu nih tweet apa aja yang bakal gue baca, yang bakal gue lihat kali ini. Dan kalau kalian nih pengen gue ngebahas tweet-tweet lain yang absurd, yang ajaib di Movie Manifest, mungkin bisa lah kalian kirim linknya atau screen capture-nya ke DM IG gua atau DM IG Sinekrip. Nanti bisa kita diskusikan untuk diangkat di next video. Oh, dan sebelum kalian salah sangka ya, gue bukan membuat video ini untuk semata-mata menjelek-jelekan Movie Manifest atau sendernya, no. Tapi gue mau ngebahas isu yang mungkin disalahartikan di sebuah tweet gitu. Jadi misalkan ada tweet yang ngaco tentang sebuah tema, nah gue berusaha meluruskan itu. Alias di sini gue pengen discuss, pengen berbagi ilmu sambil tetap ngetawain kegoblokan. Tapi biar lebih seru nih, biar lebih seru juga, gue pengen nge-challenge sih buat diri gue sendiri ya. Gue nggak akan marah-marah pada saat reacting ke tweet-tweet ini. Gue akan tersenyum sepanjang video. Gue akan menantang diri gue untuk selalu tersenyum, biar hatinya adem, oke? Mulai dari sekarang gue akan tersenyum. Nggak tahu tapi nanti senyumnya senyum bahagia atau senyum miris ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai dari tweet yang pertama. Which Guardians of the Galaxy nih, apa coba? Sender abis nonton ini dan nggak pernah nonton GOTG sebelumnya, terus juga bukan orang yang ngikutin Marvel. Sender bingung kenapa Groot ngomongnya I am Groot doang, sih mau ngakak tapi sedih. Oke, saya
memahami apa yang sender ini coba sampaikan. Mungkin saya punya beberapa asumsi soal apa sih tujuan Anda mengirim tweet ini ke Manfest. Yang pertama gini ya, gue gak mau mencampuri urusan orang memutuskan untuk nonton ya. Itu duit-duit lo atau mungkin duit ortu lo, gak tahu. Pokoknya duit lo sendiri, lo bebas mau nonton apapun. Lo bebas mau nonton film yang mungkin lo benci, lo tahu lo akan benci. Lo bebas menonton film yang mungkin lo tahu lo akan gak suka, sebatas buat ngejelek-jelekin, walaupun gue gak merekomendasikan itu ya. Cuman itu bukan hak gue untuk mengkritisi. Dan lo juga bebas nih nonton film yang meskipun itu jelas banget ya sequel, di tulisannya ada Guardians of the Galaxy Volume 3, ya jelas banget itu sequel, film ketiga. Beda sama let's say Captain America Civil War, itu kan gak ada angkanya tuh. Jadi orang mungkin bisa ketipu, wah ternyata sequel. Tapi kalau ini jelas nih, ada kata-katanya, ada angkanya 3. Nah, dan lo tahu berarti ada 3 film, dan lo belum nonton 2 film pertamanya. Bebas, itu hak lo untuk menonton. Tapi gue tetap penasaran, kenapa lu memutuskan nih untuk nonton kalau lu belum nonton 2 film sebelumnya? Misal baru film kedua ya masih wajar, kelewat 1 film. Tapi ini film ketiga kawan, berarti Anda terlewat 2 film. Terus kenapa Anda tidak menonton terlebih dahulu 2 film yang pertama? Di saat pengumuman untuk film ini tuh sudah jauh-jauh hari, lu bisa nonton dulu di streaming. Nah kan ya, alasan lu nonton apa? Sebatas untuk FOMO, karena lu takut dianggap tidak trendy, tidak gaul gitu kalau belum nonton GOTG 3? Atau sebatas untuk biar bisa posting di Movie Manfest? Atau mungkin tweet ini hanya akal-akalan lu aja? Dalam arti lu udah nonton 2 film sebelumnya, tapi lu pengen caper aja gitu mungkin. Makanya lu menggoblokkan diri sendiri dengan nge-tweet ini. Karena gitu loh, kalau lihat posternya nih, itu kan jelas ya poster palsu gitu. Anjir, ada Thor, ada Spider-Man, anjir ini mah Infinity War. Tapi kalau misalkan googling nih, beneran googling poster Guardians of the Galaxy Volume 3, ini nggak akan keluar di awal. Yang keluar di pencarian pertama itu pasti antara IMDb atau Wikipedia. Nggak mungkin poster ini keluar pertama. Jadi si sender itu sengaja nyari poster ini. Kemungkinan ya, ini gue seuzon sih, tapi menebak-nebak saja. Toh anonim, gue seuzonin kan nggak apa-apa. Mungkin sengaja nyari poster palsu buat melucu gitu, buat ngelawak. Ya nggak masalah, ngelucu di Manfest seperti ini. Cuman apa lo nggak punya teman buat ngelucu? Apa lu nggak punya teman untuk jadi korban lawakan lu? Aduh, tapi bebas. Saya tidak judging, oke? Bebas ya. Oke, lanjut ke tweet berikutnya. Guys, sebenarnya MVS nih movies kan ya? Nggak terlalu tahu istilah anak zaman sekarang aja. Movies kayaknya. Guys, sebenarnya movies Final Destination itu ceritanya tentang apa? Terlepas dari sadis-sadisnya, nyeritain cowok yang bisa lihat masa depan itu nggak sih? Hah? Selain itu konflik dan lain-lainnya apa ya? Soalnya aku mau nonton yang dulu nggak berani. Baik, saya paham. Ini sama, gue tidak akan ngejudge nih. Gue nggak akan ngejudge. Kenapa sih lu pengen tahu tinggal nonton, kalau lu takut ya nggak usah nonton gitu. Tidak. Karena gue tahu rasanya penasaran tapi nggak berani. Kayak misalkan ada video viral gitu di YouTube, di TikTok gitu soal penampakan demit sungguhan gitu katanya. Gue penasaran, cuman gue nggak akan berani ngecek gitu. Jadi gue akan cari info. So sebenarnya tuh nggak salah. Apa yang dia omongin di sini, penasaran tapi takut tuh sama sekali nggak salah. Dan di sini gue bukan nyinyir. Betul, itu nggak salah. Yang salah adalah kalau misalkan Anda, wahai sender, penasaran nih, pengen tahu ceritanya Final Destination, kenapa Anda mencari di Manfest? Di Wikipedia itu lengkap dari awal sampai akhir, tidak di Manfest. Atau mungkin lu nyari tuh di YouTube gitu video-video yang ngejelasin soal plot Final Destination juga ada. Jadi buat sendernya nih, gue mau merekomendasikan sebuah teknologi mutakhir, teknologi canggih nih, yang bisa lo pakai kapanpun, yang bisa memperluas wawasan lo, yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin lo belum mengenal teknologi ini, tapi gue akan rekomendasiin. Mungkin kalau misalkan sender nonton video ini bisa dicoba teknologi yang bakal gue rekomendasikan kali ini. Teknologi itu bernama Google. Nah, itu kalau lo belum tahu, lo coba ketik google.com, terus lo tulis plot Final Destination. Nah,
di situ ada. Sip. Lanjut ke tweet berikutnya. Saranin film yang pakai British accent gitu dong selain Enola Holmes. Wahai kawan. Anjir. British accent seperti namanya ya. Itu adalah aksen orang British. Alias apa? Kalau lo mau nonton film dengan British accent, yang lo cari bukan film dengan British accent. Lo cari aja film British anjir. Lo cari film Inggris gitu misalkan. Wah, itu orangnya pakai British accent semua. Tapi nggak tahu lah, mungkin Sander ini masih kecil. Dia tidak tahu bahwa British accent itu adalah nama aksen gitu. Mungkin pikiran dia, wah ini orang Amerika nih. Bahasa Inggris hanya ada di Amerika dengan berbagai macam aksen dan salah satunya itu adalah British accent gitu. Mungkin, who knows? Gue nggak tahu. Ini siapa tahu saudaranya masih kecil gitu. Who knows? Next ke tweet berikutnya. Nih gue udah pernah ngomentarin ya. Mungkin yang follow gue di Twitter tahu gue pernah ngomentarin soal tweet ini. 2 aktris movies Indonesia yang underrated padahal kualitas acting mereka tidak usah diragukan lagi. Julie Estelle dan Tara Basro. Astaga. Miskonsepsi yang gak cuma terjadi di movie Manifest sih. Menyalah artikan kata underrated dan overrated juga. Ngomong itu overrated, itu underrated tanpa ada acuan yang jelas gitu. Kalau misalkan di sini nih contohnya underrated, Tara Basro sama Julie Estelle, anjir. 2 aktris ini sama-sama udah punya beberapa film jutaan penonton. Dan Tara Basro udah pernah dapat beberapa nominasi FFI, bahkan pernah menang. Julie Estelle main di Kuntilanak yang selegend itu. Belum kita ngitung The Raid, The Night Comes For Us, dan film-film yang lain, Rumah Dara gitu. Semuanya film-film legend itu. Film-film yang apa ya, bisa dibilang pada saat film Indonesia itu belum seperti sekarang di era 2000-an. Beberapa film yang mendingan itu Julie Estelle yang main. 2 orang ini, 2 aktris ini, baik dari popularitas maupun dari rekognisi kualitas mereka itu dapat semua. Rekognisi kualitas dari award dapat. Julie Estelle mungkin bukan dari FFI ya, tapi dia pernah menang di awards yang lain, MTV Movie Awards, terus Piala Maya pernah dapat nominasi, Festival Film Jakarta juga pernah. Kalau udah di popularitas, ya itu tadi sama-sama punya film jutaan penonton, film-film legend. Bahkan Julie Estelle karena udah eksis dari dulu, banyak film dia yang masuk kategori klasik. Jadi sebelum lu nyebut overrated, underrated, lu harus punya acuannya dulu apaan. Kalau enggak tuh terlalu subjektif, terlalu bias, terlalu ngaco kayak gini loh. Kalau misalkan lu menyebut Julie sama Tara itu underrated karena lu ngomongnya ya karena mereka yang kenal tuh cuman orang-orang di penonton film aja, movie goers aja, orang-orang awam nggak kenal, nggak mengakui kalau acting mereka bagus gitu. Kalau misalkan itu logika lu, berarti nih kalau diganti ke hal yang lain ya, misalkan Korea nih ya, K-pop gitu, gue tanya ke orang tua gue misalkan, tahu nggak lagu-lagu Red Velvet gitu? Ya mereka jawabnya nggak tahu, mereka nggak suka K-pop gitu. Berarti kalau dengan logika tadi ada orang yang nggak tahu soal lagunya Red Velvet, berarti Red Velvet underrated, which is no. Itu karena lo tanyanya ke orang yang memang tidak maniak sama hal yang lo tanyain. Orang yang suka nonton film Indonesia pasti ngaguin Tara dan Julie terkenal dan kualitas actingnya bagus. Mungkin bukan underrated kali ya, tapi sendernya aja yang nggak tahu gitu. Sekian, terima kasih. Lanjut ke tweet berikutnya. Gak ada horor-horornya, lebih ke thriller murder, iya gak sih? Ini juga pernah gue komentarin. Ya gue akuin gini, horor dan thriller itu batasannya emang tipis ya. Sering rancu, sering lompat satu sama lain. Cuman sekali lagi, kalau misalkan sender tercinta penasaran dengan Scream 6 ini atau Scream secara keseluruhan tuh genrenya apa sih? Tinggal Anda googling ya, Scream 6 gitu. Lu buka Wikipedia-nya, lu cek, itu di atas sini tuh udah tulisan tuh slasher film. Terus lu klik slashernya. Kalau lu nggak tahu apa itu slasher, itu ada keterangannya. Slasher adalah subgenre dari horor, betul. Nah, ini memang sering terjadi miskonsepsi juga. Anggapannya bahwa horor itu selalu ada hantu-hantunya, padahal tidak. Subgenre horor ada banyak, termasuk slasher. Slasher nggak pakai hantu, walaupun beberapa pembunuhnya emang punya kekuatan supernatural ya, dan masih masuk kategori horor.
Pinter adek. Gue nggak akan membahas secara detail perbedaan horor dan thriller di sini, ya itu pantas untuk dibikin video sendiri, panjang banget. Jadi silahkan Anda menggunakan teknologi yang sudah saya rekomendasikan tadi, yaitu Google. Bisa lo cari apa perbedaan horor dan thriller. Kenapa slasher itu masuknya horor dan bukan thriller gitu. Walaupun memang sekali lagi gue akuin batasannya itu tipis. Jadi gue nggak akan terlalu goblok-goblokin sender ini karena nggak tahu bedanya slasher sama thriller gitu. Gue akan lebih mengkritisi kenapa lu tidak googling. Sip. Oke, wah terakhir nih, tweet ke-6. 2 adaptasi, 1 remake, 1 sequel. Indonesia sekarang udah krisis film ide original. Sengaja sekali ya tweet yang ini ditaruh di terakhir. Ini gue nggak tahu ada tweet ini belum nongol di timeline gue. Oke. You stupid little 2 adaptasi, 1 remake, 1 sequel. Oke, Sewu Dino itu adaptasi. Betul, itu adaptasi dari thread Twitter. Berarti 1 adaptasi. Terus Jin dan Jun itu adalah adaptasi dari sinetron klasik. Betul, berarti udah ya 2 adaptasi. 1 remake. Gimana? Nggak ada remake di sini. Anjir, Kanzab itu adalah film original. Itu bukan sequel, itu bukan remake dari Makmum, bukan adaptasi film pendek kayak Makmum juga, itu adalah film original. 1 sequel, nggak ada juga sequel. Buya Hamka adalah film original juga. Jadi yang benar di sini ada 2 adaptasi dan 2 film original. Tapi sekelas gue bisa nebak sih, mana yang sama sender ini dibilang adaptasi, mana remake, mana sequel. Sewu Dino betul adaptasi, dan gue tahu sender pasti ngeh kalau Sewu Dino adalah film adaptasi Twitter. Oke, cek. Kanzab, nah ini kemungkinan Kanzab itu dikira sequel dari Makmum. Dari mana dia berasumsi seperti itu, gue nggak tahu. Padahal di posternya aja jelas from the creator of Makmum, bukan sequel Makmum. Dan sekali lagi, kalau Anda menggunakan teknologi mutakhir bernama Google, Anda akan bisa mengetahui bahwa Kanzab bukanlah sebuah sequel. Oke. Terus Jin dan Jun, ini gue kira pasti akan disebut sebagai remake. Dan gue nggak terlalu menyalahkan kalau yang ini, karena memang sering terjadi miskonsepsi antara remake sama adaptasi. Mengira Jin dan Jun adalah remake dari sinetron. Itu salah, tapi gue masih bisa memaklumi lah. Kalau lo menyebut remake, itu adalah berasal dari medium yang sama. Film ke film, series ke series, nah itu remake. Kalau beralih medium jadinya adaptasi. Biar lebih gampang, gini deh. Kalau misalkan Jin dan Jun ini yang berasal dari sinetron disebut remake, berarti film kayak The Hunger Games itu adalah remake dari novel. Kalau mediumnya berubah, jadinya adaptasi. Kalau mediumnya sama, baru bisa disebut remake. Nah, yang Buya Hamka ini gue yakin dia ngiranya adalah adaptasi. Adaptasi dari mana? Dari hidup Buya Hamka. Oh alah, sender. Ini loh, itu bisa benar di saat hidupnya Buya itu dijadiin buku. Terus kemudian film ini mengadaptasi buku biografi tersebut. Tapi enggak, filmnya berdiri sendiri, enggak dari buku manapun. Ya benar, penulis-penulis naskahnya itu riset, ngebaca buku sejarah gitu misalkan, buku-buku tulisan siapa. Tapi bukan berarti itu adaptasi dari buku sejarah itu. Krisis film ide original itu mungkin bisa kita diskusikan ya. Karena nggak terlalu salah juga kalau misalkan film kita butuh lebih banyak ide yang lebih fresh gitu, itu benar. Tapi kalau contoh lu adalah 4 film lebaran ini, faktanya dari 4 film yang rilis 50% setengahnya itu adalah original. Oke, sip. Nah, itu tadi lah komentar-komentar gue soal beberapa tweet manifestnya. Gue nggak tahu apakah gue tadi sempat marah. Nggak sih ya, gue senyum terus kan ya. Selalu fresh, selalu happy, selalu bahagia kan tadi. Cobalah lu lihat lagi, kayaknya gue nggak marah-marah deh tadi. Sekali lagi ya, kalau misalkan lu punya rekomendasi rekomendasi tweet dari Movie Manifest yang kayaknya seru buat dibahas atau perlu mendapatkan klarifikasi gitu, mungkin bisa sekali lagi share di IG-nya Cinecrip di DM, atau IG gue juga bisa di DM. Nanti akan kita discuss untuk next video kalau misalkan mau bikin lagi. Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Terus kalau misalkan mau ngebantu kami dengan ngasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.